Rekan-rekan mahasiswa sekalian, selamat bertemu kembali di modul kedua ya dari kuliah pengantar sistem spasial kita. Minggu lalu kita sudah menjelaskan tentang pengantar perkuliahan lah ya. Sekarang kita akan menjelaskan sistem dan karakteristiknya. Nah, sistem dan karakteristiknya ini akan dijelaskan dalam 2 pertemuan. Jadi minggu ini yang pertama, minggu depan yang berikutnya. Pertama-tama nih masalah pengertian sistem ya. Ini sudah dijelaskan di pengantar perkuliahan minggu lalu. Jadi tidak saya jelaskan lebih detail ya. Dan kalian silahkan mendengarkan video yang minggu lalu ya. Tapi intinya sistem itu adalah suatu komposisi atau kumpulan dari sejumlah hal ya, baik yang sifatnya tangible maupun intangible ya. Nah, ini juga sudah kita jelaskan sebelumnya di minggu lalu. Jadi kalau versi KBBI sistem ini semacam ini, bisa kalian simak lagi ya di video sebelumnya. Tapi intinya yang perlu saya tekankan lagi, sistem ini bisa berupa sistem yang menyatukan elemen-elemen yang fisik atau tangible, atau bisa juga menyatukan elemen-elemen yang sifatnya non-fisik atau intangible, atau bisa juga yang berisi atau menyatukan atau kesatuan daripada elemen-elemen yang fisik dan non-fisik sekaligus ya, dua-duanya ya. Nanti kita lihat ya lebih lanjut dalam penjelasan-penjelasan berikutnya ya. Nah, nanti kita lihat ini ada yang namanya hierarki sistem ya. Jadi suatu sistem ini umumnya punya hierarki dari sistem yang lebih kecil ke sistem-sistem yang lebih luas cakupannya, atau sebaliknya ya. Jadi bisa dari mikro ke makro atau makro ke mikro ya. Ini contohnya menjelaskan misalnya ada sistem 1, kemudian ada sistem 2 yang lebih luas ya. Ada sistem 3 yang lebih luas lagi dari sistem 2, dan ada lagi dari yang sistem 3 ya. Contohnya sistem pertama ini manusia lah ya. Tapi manusia itu tinggal di bumi, nanti sistem bumi ini jauh lebih luas daripada sistem 1 ya. Tapi sistem bumi kita ini, bumi kita berada di dalam tata surya kita ya. Nah, nantinya sistem tata surya kita ini jauh lebih luas daripada sistem bumi kita. Nanti ada sistem galaksi ya, Bima Sakti yang lebih luas daripada sistem tata surya kita. Nah, kemudian di luar sistem galaksi Bima Sakti ada lagi sistem yang lebih besar, sistem alam semesta ya. Jadi kita lihat nanti ada sistem di dalam sistem ya. Bisa jadi subsistem dari suatu sistem yang besar merupakan sistem sendiri ya. Nah, ini yang perlu kita lihat nanti hierarki di mana antar sistem ini saling mempengaruhi, saling terkait ya. Jadi bisa mikro ke makro atau makro ke mikro ya. Dan nanti kita lihat setiap sistem ini baik kecil, sedang maupun besar ya, maupun sangat besar, itu nanti di samping punya cakupan masing-masing,
juga punya karakteristik masing-masing dari elemennya ya. Nah, ini memang kita harus sadari ya. Jadi setiap sistem itu biasanya punya subsistem masing-masing ya. Sehingga memang nanti kita lihat semakin kita bergerak ke sistem yang lebih makro atau mikro ya. Kalau kita bergerak ke yang lebih mikro, kita akan melihat hal-hal yang lebih detail ya. Tapi kalau kita melihat ke sistem yang lebih makro, kita akan melihat hal-hal yang lebih interconnected ya, lebih saling berhubungan, lebih besar ya. Big picture-nya semakin big ya kalau kita bergerak ke arah makro sistem ya. Dan nanti kita lihat ya memang masing-masing sistem ini juga punya lingkungannya masing-masing ya. Ada yang sifatnya relevan, ada yang tidak relevan ya. Jadi misalnya kalau di luar sistem 1, misalnya sistem 2 ini merupakan lingkungan sistem 1 ya. Kemudian di luar sistem 2, yang sistem 3 ini adalah lingkungan dari sistem 2. Terus saja ya. Nanti ada yang relevan bagi sistem tersebut, ada yang tidak relevan ya. Nah, kalian nanti bisa lihat di kehidupan sehari-hari lah ya, ininya. Nah, ini elemen dari suatu sistem dan karakteristiknya yang biasa dikategorikan ya dalam teori sistem. Jadi ada 9 elemen sistem ya. Jadi suatu sistem yang jelas dia pertama ada input yang masuk ke dalam sistem dan ada output ya. Jadi ini input, ada output. Tapi pertama-tama kalau kita lihat dari komponennya dulu lah ya. Jadi elemen sistem ini 9 elemen sistem. Yang pertama komponennya. Jadi setiap sistem seperti dikatakan tadi terdiri dari subsistem ya. Ada elemen-elemen di dalamnya. Misalnya kalau kita lihat sistem tubuh kita kan di dalam tubuh kita ada jantung, ada paru-paru, ada usus ya. Ada saluran darah, ada urat saraf ya. Nah, itu komponen-komponennya ya. Jadi ada subsistemnya ya. Itu yang sifatnya fisik. Tapi ada juga yang non fisik ya. Misalnya ada ruh, ada jiwa ya, ada intelektual yang tidak nampak ya, tapi kita tidak nampak tapi kita merasakan itu ada ya. Jadi ini komponen-komponen. Kemudian dalam sistem itu juga ada interrelationship, ada hubungan ya. Misalnya antara otak kita dengan jantung itu pasti ada hubungan ya, ada urat saraf, ada aliran darah dan segala macam ya. Begitu juga antara kaki dengan istilahnya dengan otak kita ya. Ada urat saraf, aliran darah dan seterusnya. Jadi ada interrelationship ya, ada hubungan. Kemudian ada boundary, ada batas ya. Yang paling gampang kalau tubuh kita tadi ya batasnya jelas kan ya. Ada kulit segala macam di luar tubuh kita itu bukan sistem dari tubuh kita ya. Itu ada batasnya ya, ada boundary. Jadi setiap sistem itu pasti dia punya boundary ya. Di dalam sistem dan di luar sistem, di dalam tubuh dan di luar tubuh ya. Kemudian ada tujuan ya, purpose ya. Jadi suatu sistem itu pasti punya tujuan ya. Ya nggak tahu tubuh kita itu kan berupa sistem ini ya. Tujuannya apa? Nah nanti masing-masing tentunya punya pemikiran masing-masing ya. Kemudian ada environment, ada di luar sistem
ya. Di luar tubuh kita ini macam-macam ya. Ada orang lain, ada lingkungan, ada tumbuhan, ada hewan dan segala macam ya. Dan di sana environment itu ada yang relevan dengan kita, ada yang tidak relevan ya. Nah, kemudian nomor 6 itu ada interface. Interface titik temu antara environment dengan sistem ya. Jadi selalu ada di titik-titik di batas ini ada semacam interface ya. Nah, interface ini bagi tubuh umumnya ya kulit ya, kita kulit atau apalah ya interface-nya. Nah, kemudian ada constraint ya, ada limit a limit to what a system can accomplish ya. Jadi ada setiap sistem pasti punya keterbatasan lah ya, ada constraint ya. Jadi misalnya kalau di tubuh manusia ya kita hanya bisa mengambil sesuatu secara fisik ya sepanjang tangan kita ya. Kalau ada benda di luar tangan kita nggak bisa raih ya kita harus jalan ya. Atau misalnya kita tidak bisa menembus dinding, itu constraint ya. Jadi setiap sistem itu pasti punya constraint, punya kendala ya. Nanti kita lihat juga ya sistem pembelajaran, sistem pendidikan ya yang sifatnya intangible itu juga selalu punya constraint ya, punya kendala. Nah, kemudian yang ke-8 itu input, yang ke-9 output ya. Jadi biasa sistem itu ada input, ada output. Kita tahulah kalau tubuh kita ya inputnya makanan, minuman, udara ya, dan outputnya juga ada ya. Air seni, BAB, dan seterusnya ya. Jadi nanti kita lihat semua sistem, baik yang fisikal kayak tubuh kita, maupun non-fisik nanti ya, itu bisa diurai dengan atau dipelajari dengan melihat 9 komponen ini ya. Jadi nanti kalau kita ingin mempelajari sistem, coba aja kita petakan ke 9 elemen ini. Nah, nanti kita bisa memahami relatif lebih baik lah ya, kalau kita paham ya. Nah, selanjutnya kita lihat masalah sistem dan subsistem ya. Jadi seperti kita ketahui nanti bahwa salah satu elemen dari sistem itu adalah suatu sistem itu pasti punya komponen-komponen, punya subsistem lah ya. Jadi dalam gambar ini misalnya kita lihat sistem A punya subsistem ya. Nah, nanti yang menariknya subsistem ini sendiri dia bisa berfungsi sebagai sistem yang punya lagi subsistem ya. Jadi yang seperti di awal kita diskusikan tadi, ada sistem yang sifatnya mikro. Nah, berbagai sistem mikro ini bisa bergabung membentuk sistem yang lebih besar ya. Ya, contohnya yang paling gampang sistem bumi ya. Sistem bumi itu terdiri dari beberapa subsistem ya. Ada subsistem yang atmosfer ya. Kemudian ada subsistem yang litosfer. Ada subsistem yang terkait air, hidrosfer. Kemudian ada subsistem biosfer, jadi yang hidup-hidup ya. Nah, nanti kita lihat subsistem biosfer bisa terdiri dari berbagai sistem lagi ya. Ada sistem manusia, ada sistem tumbuh-tumbuhan, ada misalnya sistem hewan ya, dan sistem-sistem lainnya. Nah, nanti sistem manusia pun bisa terbagi lagi ya, berbagai sistem ya. Ada sistem suku, berdasarkan suku, ada berdasarkan pekerjaan, macam-macam ya. Jadi kita lihat memang
suatu sistem ini bisa punya kayak sebelumnya kita katakan ya, bisa punya hierarki ya, tergantung kategorisasi dari komponen-komponennya ke elemen-elemen yang lebih kecil ya. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Jadi kadang-kadang dari sini kita bisa lihat perubahan di subsistem yang sistem 3 yang lebih kecil ini bisa mempengaruhi sistem yang lebih besar secara keseluruhan, atau dia juga bisa mempengaruhi subsistem yang lainnya ya. Mungkin beberapa atau tidak sejumlah, tapi dia bisa mempengaruhi sistem secara umumnya ya. Ya sama seperti tubuh kita lah, begitu tubuh kita ini kan satu sistem ya, tapi di dalam tubuh kita ada sistem peredaran darah, ada sistem saraf ya, ada sistem pencernaan. Begitu sistem pencernaan terganggu, itu mungkin sistem yang lainnya juga terganggu ya. Sistem peredaran darah terganggu, sistem pencernaan terganggu, dan lain-lain ya. Jadi ini memang yang perlu kita pahami ya, bahwa segala sesuatu itu sebenarnya interconnected ya. Cuma memang ada yang sudah dipahami oleh manusia dengan ilmu pengetahuan, ada yang belum ya. Makanya kita lihat nanti perkembangan ilmu pengetahuan itu sebenarnya lebih mengungkapkan pemahaman kita tentang sistem dan subsistem yang ada di dalam kehidupan kita maupun ada di sekitar kita ya. Nah, coba selanjutnya kita lihat ini sistem dan subsistem ya. Ini seperti yang saya jelaskan tadi ya. Misalnya kita punya sistem bentang alam ya. Tapi di dalam bentang alam ini ada orang yang hidup, berarti ada masyarakat, subsistem masyarakat ya. Ada juga infrastruktur buatan manusia ya. Jadi ini subsistem sendiri. Ada hal-hal yang sifatnya infrastruktur alami ya. Sungai, danau, dan segala macamnya. Ini subsistem sendiri. Ini subsistem dalam sistem bentang alam. Tapi subsistem masyarakat ini juga bisa merupakan sistem tersendiri, di mana subsistemnya ini terdiri dari manusia-manusia beragam ya. Beragam terhadap usia, beragam terhadap warna kulit, gender, dan segala macam ya. Tapi satu subsistem manusia ini juga nanti terdiri atas beberapa subsistem atau sistem yang lebih kecil ya. Ada sistem otak, ada sistem pernafasan, dan sistem peredaran darah ya. Sebenarnya nanti ini sistem otak sendiri punya subsistem yang dia berdiri sendiri sebagai sistem-sistem dalam level yang lebih kecil ya. Jadi ini terus apa istilahnya, mungkin berhierarki dari makro ke mikro ya, dan merembet ke subsistem yang lainnya ya. Di sini contohnya sistem bentang alam, dia mungkin berpengaruh atau punya interrelationship, punya hubungan dengan sistem atmosfer ya, atau sistem hidrosfer yang di sekelilingnya ya. Itu contohnya ya. Jadi kita lihat nanti interaksi antara sistem dan subsistem ini biasanya memang kompleks ya. Interaksinya ini bisa antara sesama komponen, bisa juga komponen dengan lingkungan-lingkungannya ya. Jadi ini hanya menggambarkan saja ya. Jadi kita lihat saling mempengaruhi ya. Kadang-kadang sistem-sistem itu saling beroverlapping ya. Kemudian lingkungannya juga kadang-kadang saling bertampalan ya, saling mempengaruhi. Kemudian anggota-anggota dalam sistem, komponen dalam subsistem, dalam sistem pertama bisa berhubungan dengan komponen dalam
sistem yang lainnya ya. Jadi ini perlu kita perhatikan lah nanti ya, dalam menilai sesuatu hal kita harus bisa memetakan komponen-komponennya apa saja, hubungan-hubungannya apa saja ya. Semakin kita bisa memetakan dengan baik, dengan detail, dengan sebenarnya, maka kita akan bisa lebih memahami ya, lebih memahami sistem tersebut ya. Nah, kita lihat di sini pengertian komponen relationship dan lingkungan ya, yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Tapi bisa dibaca-baca kembali ya. Jadi environment itu segala sesuatu di luar sistem ya, yang berinteraksi dengan sistem, mempengaruhi atau dipengaruhi ya. Meskipun ada juga di environment di luar sistem, tapi dia tidak relevan ya. Mungkin tidak mempengaruhi ya, karena mungkin lokasinya yang terlalu jauh ya, atau mungkin juga ya memang tidak ada hubungannya ya, bisa terjadi ya. Nah ini dalam konteks interaksi antar sistem itu ada yang namanya butterfly effect ya, efek kupu-kupu ya. Maksudnya ini adanya perubahan atau gangguan kecil dalam suatu sistem dapat menyebabkan efek besar yang tidak terprediksi pada keseluruhan sistem ya. Jadi ada perubahan di dalam satu subsistem bisa mempengaruhi yang lainnya secara cepat ya dan signifikan ya. Contohnya mungkin ya dalam tubuh manusia itu ada gangguan kecil di dalam pembuluh darah ya. Pembuluh darah di otak misal pecah ya, itu kan kecil sebenarnya ya. Tapi dia menyebabkan efek yang besar ya dalam sistem tubuh manusia ya. Bahkan bisa menyebabkan dalam beberapa kasus kematian ya. Dan dalam dinamika sistem bumi juga sering terjadi ya. Kadang-kadang letusan gunung api di suatu tempat ya, itu bisa mempengaruhi iklim global dunia ya. Kemudian kenaikan CO2 juga, climate change bisa menyebabkan hal-hal seperti itu ya. Gangguan di dalam iklim cuaca seluruh dunia ya. Jadi efeknya sedikit di suatu tempat, tapi karena sistem bumi itu saling terkait ya, akhirnya ya mempengaruhi semuanya ya. Ini butterfly effect. Kalau sistem tubuh manusia sudah kita jelaskan tadi ya, adanya kegagalan di suatu pembuluh darah bisa menyebabkan kelumpuhan contohnya di seluruh tubuh ya. Dalam hal-hal kehidupan sehari-hari juga begitu ya, ada beberapa aplikasi. Jadi kalau kita berbuat kebaikan, biasanya katanya kebaikan itu menyebar ya, menyebar. Dan juga kalau kejahatan juga menyebar ya. Jadi kalau kita dekat-dekat dengan orang baik, biasanya kita akan terimbas ya kebaikan, kena butterfly effect. Tapi vice versa ya, kalau kita dekat-dekat orang yang nggak benar ya bisa nggak baik juga ya. Jadi ini banyak dan nanti pengembangan kepribadian, manajemen finansial, hubungan antar ini sesama ya, antar sesama ya. Kemudian kesehatan, kebahagiaan, tanggung jawab lingkungan, ini tanggung jawab lingkungan ya. Nanti kita diskusikan lah, karena ini bisa diskusinya bisa panjang, tapi intinya segala sesuatu perubahan yang kecil di satu subsistem, karena ada interrelationship antar subsistem di dalam suatu sistem, maka perubahan atau gangguan di dalam satu subsistem bisa mempengaruhi seluruh sistem ya.
Makanya memang dalam melakukan perubahan hati-hati, karena perubahan yang kecil di dalam satu subsistem efeknya bisa kemana-mana. Kalau efeknya baik, alhamdulillah ya. Tapi kalau efeknya jelek, nah itu yang harus diantisipasi ya, jangan sampai terjadi. Slide ini menunjukkan kompleksitas sistem ya. Tadi kita lihat sudah sebelumnya kan di dalam sistem ada subsistem bisa menjadi sistem tersebut punya lagi subsistem tersebut bisa bertindak sebagai sistem yang lebih kecil dan seterusnya ya. Dan semuanya akan saling berinteraksi ya. Dan nanti kita lihat kompleksitas sistem memang akan bervariasi sesuai dengan karakteristik dan cakupan dari elemen-elemen tersebut ya, serta hubungan antara subsistemnya. Jadi misalnya kompleksitas sistem otak, sistem peredaran darah, sistem saraf, di kita tentunya berbeda-beda ya. Tapi kalau kita melihat sistem yang lebih besar, nah kompleksitasnya juga akan meningkat ya. Begitu juga kita berinteraksi dengan lingkungan kita dalam sistem yang lebih besar lagi dan seterusnya ya. Dan kita lihat nanti di dalam ini contoh interaksi antara perubahan iklim, kemudian kondisi alam dan masyarakat ya. Aktivitas kegiatan masyarakat, pembangunan dan segala macam ya. Dengan kondisi alam dan seterusnya ya. Dan terhadap perubahan iklim. Nah, nanti kita lihat ini banyak sekali subsistem yang terlibat dan kompleksitasnya ini juga meningkat ya dengan semakin banyaknya sistem dan subsistem yang kita pertimbangkan ya. Jadi ini hanya contoh saja ya. Jadi memang dalam mengurai permasalahan ini memang kita harus mendekatinya dengan atau mempelajari sesuatu fenomena dengan pendekatan sistem ya, agar kita bisa memahami secara utuh ya semuanya ya, dan tidak parsial ya. Nah ini beberapa contoh sistem ya. Ini nanti kalian bisa baca-baca lagi slide yang sudah diberikan ya. Jadi dalam hal ini ya banyak sekali sebenarnya sistem-sistem yang mulai dari yang makro sampai mikro ya. Ini contoh sistem yang yang makro lah ya, yang besar ya, yaitu sistem alam semesta. Dan kita tahu alam semesta ini terdiri dari lebih dari 170 miliar galaksi ya. Diameternya juga sudah mencapai 93 miliar tahun cahaya yang teramati ya. Belum yang tidak teramati ya. Ada sistem alam semesta yang belum teramati ya. Kemudian di dalamnya ada galaksi, ada bintang-bintang ya. Galaksi kita Bima Sakti, ada sistem matahari. Jadi ini sistem yang sangat besar ya. Dan kita kadang-kadang tidak memahami penuh ya. Ini contoh saja ya. Jadi di luar bumi kita ini juga ada sistem alam semesta yang kita belum pahami betul ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang belum kita tahu lah ya. Jadi ini contoh dari sistem yang sangat luas ya. Tapi di atas sistem alam semesta yang teramati yang sudah sangat luas ini, kemungkinan besar ada sistem lain yang lebih besar ya. Contohnya ada yang mengatakan bahwa alam semesta ini tidak satu, tapi dia ada 7 ya, berlapis ya. Tapi di luar itu ada apa lagi kan kita tidak tahu ya. Jadi ini sesuatu hal yang
ilmu pengetahuan manusia saat ini masih terus berusaha mengeksplor ya. Tapi yang tereksplor masih belum seutuhnya lah ya. Nah, ini contoh bahwa alam semesta itu terdiri dari beberapa subsistem ya. Mungkin ini mulainya dari sini dulu. Alam semesta terdiri atas beberapa local supercluster. Nanti ini contohnya, ini Virgo supercluster. Di dalam supercluster ini ada lagi local galactic group. Di dalamnya ada galaksi. Di dalam galaksinya ada solar interstellar, kemudian di dalamnya ada sistem matahari kita ada bumi gitu ya. Nah, di dalam bumi kan ada sistem-sistem lainnya lagi kan, sistem atmosfer, sistem hidrologi ya, atau sistem yang hidrosfer ya, udara atmosfer, air hidrosfer, ada terkait kehidupan biosfer, ada terkait tanah, benua, segala macam litosfer ya. Jadi kita lihat memang sistem ini kita lihat dengan jelas di sini hierarkinya ya. Dari yang sangat luas sampai relatif kecil. Nah, nanti di sini mengecil lagi ya ke hal-hal yang lebih mikro. Nah, sedangkan di observable universe di atasnya itu ada lagi ya yang besar-besar lagi ya ininya. Nah, ini kita lihat contoh sistem tata surya ya. Sistem tata surya kita ini terdiri dari beberapa sistem lagi ya. Ada sistem bumi kita, kemudian ada sistem di planet-planet lain ya, Jupiter, Saturnus, segala macam ya. Jadi sistem bumi kita sendiri kan sudah kompleks ya, apalagi sistem-sistem di planet-planet yang lain ini ya, kita belum paham betul lah ya. Jadi banyak hal ya. Kemudian juga ada asteroid ya, ada macam-macam lah ya di sistem tata surya dan alam semesta kita ini ya. Nah, ini saya katakan tadi di dalam sistem bumi ada banyak lagi subsistem-subsistem lainnya yang dia membentuk sistem-sistem tersendiri ya. Ini contohnya kalau sistem bumi ada biosfer terkait kehidupan, litosfer terkait daratan dan segala macam tanah, gunung itu ya. Ada juga cryosfer. Kalau cryosfer ini terkait salju, es segala macam ya. Hidrosfer terkait air, atmosfer ya, yang udara ya. Nah, nanti masing-masing subsistem bumi ini terdiri dari sejumlah sistem-sistem lagi ya. Jadi kita lihat memang cukup kompleks lah ya di dalam bumi kita ini kompleks lah ya ininya ya. Nah, setelah kita lihat tadi sistem bumi kan dibagi lagi menjadi sejumlah subsistem ya. Tapi subsistem itu sendiri merupakan sistem juga ya. Dalam skala tertentu yang lebih kecil ya. Nah, ini contohnya misalnya sistem iklim ya. Sistem iklim juga ini biasanya sudah merupakan interaksi antara interaksi antara subsistem atmosfer atau sistem atmosfer dengan sistem hidrosfer dalam hal ini lautan dan juga sistem litosfer dan sistem biosfer ya. Jadi kita lihat ya memang interaksinya juga di dalam sistem iklim ini melibatkan sistem-sistem yang lainnya ya. Jadi memang ada yang mengatakan bahwa sistem bumi kita ini sesuatu yang hidup ya sebenarnya ya. Saling mempengaruhi antara sesamanya ya, antara sesama subsistemnya dan subsistem yang lain yang lebih kecil ya. Nah, kalau kita bisa memetakan, menguraikan dengan baik ya komponen-komponen dari sistem, kemudian interrelationship-nya, kemudian boundary-nya, interface-nya, input-output-nya ya, kendala-kendalanya dan segala macam, maka kita bisa lebih memahami ya
fenomena-fenomena alam ya. Ini contoh ya. Tentunya nanti banyak lagi ya terkait dengan bumi ini ya. Di sini sistem iklim, nanti ada sistem cuaca, ada sistem air ya, ada sistem gunung api mungkin ya nanti ya. Yang lebih kecil bisa aja terus gitu ya. Sistem tumbuh-tumbuhan dan seterusnya. Nah, ini yang sudah kita bicarakan juga di pengantar. Nah, kalau dalam konteks keilmuan kita lah, geospasial ya, kita nanti ada yang namanya sistem spasial ya. Jadi sistem spasial ini nanti merupakan sebenarnya sistem spasial ini sistem terkait sains teknologi untuk pengukuran, pemetaan, visualisasi, analisis, pemodelan, perencanaan, dan desain lingkungan spasial ya. Apakah itu lingkungan alam maupun lingkungan buatan manusia. Memang nanti kalau kita bicara sistem spasial, nanti komponen-komponennya ya ada pengukuran, ya, ada visualisasi dan pemetaan, ada analisis dan modeling, ya, ada perencanaan dan desain, ada decision making, ada action untuk aplikasi. Tetapi di dalam measurement sendiri nanti ada lagi subsistem-subsistemnya ya. Ada teknologinya, ada metodologinya, ada pengolahan datanya, dan seterusnya ya. Kemudian di visualisasi mapping sama, nanti ada subsistem-subsistemnya. Jadi sebenarnya kalian ini nanti belajar di Prodi Teknik Geodesi Geomatika ini sebenarnya nanti menggeluti sistem spasial ini ya. Mempelajari mulai dari misalnya measurement juga kan nanti ada subsistem yang sifatnya dasar teori fundamental segala macam. Nah itu di sana geodesi masuk ya. Nanti ada yang sifatnya visualisasi, mapping, analisis, modeling segala macam. Nah di situ geomatik masuk ya. Kemudian macam-macam di sini nanti ya. Kita lihat lah ya. Jadi di dalam sistem spasial ini ada subsistem-subsistem yang kemudian masing-masing subsistem ini kemudian bisa berupa sistem measurements misalnya. Nanti banyak lagi ada subsistem-subsistemnya ya. Mulai dari teknologi, standar, kemudian processing, software, dan seterusnya. Begitu juga di subsistem yang lainnya bisa berubah menjadi sistem sendiri dengan masing-masing subsistemnya ya. Jadi nanti kita lihat ya di pertemuan minggu depan ya. Bagaimana kita urailah pelan-pelan. Tapi tetap di kuliah kita ini kan kuliah pengantar sebenarnya ya. Jadi penjelasan tentang sistem spasial ini nantinya berupa apa ya, tidak terlalu dalam ya, lebih ke general view ya, helicopter view. Nah nanti di kuliah-kuliah yang lain kalian akan melihat lebih detail ya, lebih sifatnya melihat apa-apa komponennya, subkomponennya, pelaksanaannya dan segala macamnya ya. Tapi minimal kalian di awal masuk ke geodesi geomatika ini lebih paham tentang ini loh grand design-nya, big picture-nya, roadmap-nya. Jadi begitu kalian mengambil kuliah-kuliah lainnya, kalian bisa tahu ini di sini, ini di sini. Misal kalian nanti ngambil kuliah geodesi satelit, mungkin masuknya di measurement nanti ya, survei GNSS, mungkin saudara ngambil GIS, dia masuk di sini ya. Kemudian ada ngambil mungkin geodesi geometrik, nah itu bisa di measurement, bisa di visualisasi ya. Nanti juga terkait dengan pengolahan data, mungkin least square adjustment, macam-macam ya, itu untuk processing ya. Nanti saudara mungkin juga mengambil kuliah terkait analisis, modeling, spatial analysis and modeling ya. Spatial planning, design. Nanti ada juga kuliah terkait decision making, macam-macam lah ya.
Nah, nanti kita lihat lah ya. Ini pengantar dulu. Nah, ini tugas ya, tugas yang pertama. Jadi kita sudah tadi kan diskusikan bahwa sebenarnya antar sistem dan komponen-komponennya ini saling berinteraksi lah ya. Saling berinteraksi. Kemudian juga ada butterfly effect ya. Nah, tugas pertama ini saudara coba baca ya dari internet dan segala macam ya. Jadi ada letusan gunung api Tambora ya. Ini gunung api Tambora di Pulau Sumbawa pada tahun 1815. Ini salah satu letusan gunung api yang dalam sejarah itu termasuk yang besar lah ya. Sebelumnya kan ada juga letusan gunung Toba ya, itu super volcano. Nah, ini gunung Tambora juga letusannya ini sangat besar dan dia mempengaruhi iklim global ya selama cukup lama ya. Dan nanti ini menarik ya. Jadi ada hipotesis bahwa kekalahan Napoleon Bonaparte di Perang Waterloo di Eropa yang waktunya dekat dengan letusan Gunung Tambora ini ya, itu disebabkan salah satunya penyebabnya itu karena letusan Gunung Tambora ya. Jadi letusan Gunung Tambora itu mempengaruhi iklim di Eropa sehingga Napoleon itu salah dalam merencanakan sarana prasarana mungkin ya pergerakan-pergerakan pasukannya ya. Dia nggak sangka ya. Jadi cuacanya itu berubah tidak sesuai dengan yang diharapkan ya. Karena dikatakan dari letusan Gunung Tambora ini menyebabkan Eropa itu jadi apa ya, karena banyaknya partikel gunung api itu banyak sinar matahari itu tidak bisa menembus atmosfer dengan baik. Jadi suasana di Eropa pada saat itu katanya kelam dan segala macam ya. Suhu menurun dan seterusnya. Sehingga waktu perang itu Napoleon salah strategi ya. Perencanaan strateginya berdasarkan kondisi iklim normal, tapi tiba-tiba letusan Gunung Tambora merubah semuanya ya. Nah, coba saudara baca di internet banyak, kemudian saudara tuliskan ya secara singkat esai tentang itu dan coba gambarkan interaksi antara sistem subsistem ya. Jadi ada gunung api kemudian mempengaruhi tentunya mempengaruhi atmosfer di atas Pulau Sumbawa dulu ya. Tapi kemudian karena ada rotasi bumi dan pergerakan angin, nah partikel-partikel letusan gunung apinya itu dibawa mungkin sampai Eropa ya, dan seterusnya ya. Coba saudara carilah ya, dan kemudian saudara tuliskan ya secara singkat dan secara baik ya, dengan bahasa yang baik. Nah, nanti saudara kumpulkan seminggu lagi ya, karena minggu depan ada tugas lagi ya. Jadi itu selamat melaksanakan tugas ya. Dan terima kasih ya, kita bertemu kembali di minggu depan ya, untuk melihat sistem dan karakteristiknya bagian kedua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.